guys, balik lagi di Opsi Obrolan Santai. Oke, hai. Ada Kak Vivi di sini. Halo. Seperti kalian lihat dari kemarin, udah biasa ya, tayang di Berkah Movie Official, Jawara Cinema Picture, Java Movie Production. Oke, sekarang kita punya project loh. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, kita intro dulu, intermezzo dulu. Oke. Akan mengulas kilas tentang kisah hidup Kak Vivi Lia. Kisah hidup. Iya, yang kalian anggap dari kemarin tuh kan hahaha kalau di acting hahaha marah-marah. Kita akan lebih dalam mengupas, mengungkap bagaimana sih Kak Vivi Lia dari dulu dan sampai sekarang ini. Oke. Mengawali pertanyaan pertama, emang cita-cita dari dulu sampai sekarang apa sih? Dan kenapa malah milih jadi content creator? Dan bagaimana mengawali itu semua? Kalau dari kecil dulu ya cita-cita ya, biasa anak SD itu aku sempat pengen jadi poluan gitu kan, jadi polisi. Wah, sama kayak Kak Didan polisi dong. Iya, terus makin gede ternyata masih SD itu ngelihat guru favorit, akhirnya aku pengen jadi guru. Oke. Pengen jadi guru. Semakin gede lagi SMP, SMA belum ada arah sih. Cuma yang aku pengen waktu SMA itu emang kerja kantoran. Aku pengen kerja kantoran, terus Kuliah lah. kuliah. Ternyata aku masuk ke jurusan PGSD, keguruan. Perguruan. Itu karena keluarga yang minta. Kalau waktu itu sebenarnya ada pilihan ke ekonomi di UNER, udah keterima, tapi aku nggak ambil. Kenapa ada? Ya iya. Oh, iya. Jadi aku kuliahnya di Jember aja. Erlangga Surabaya ya? Iya, keterima di UNER itu ekonomi. Ekonomi manajemen. Berarti cukup dibilang jago juga matematikanya Kak Vivi nih. Enggak sih. Ekonomi kan hitung-hitungan kan? Cuma ya kalau dibilang pinter nggak pinter-pinter banget sih. Cuma Aku bisa lah gitu kan, belajar. Aku orangnya belajar, aku orangnya usaha. Jadi kalau ada tujuan aku pasti usahain gimana caranya aku bisa menggapai itu. Gitu. Oke. Terus kenapa bisa pilih jadi konten kreator YouTube ini? Untuk mengawali itu semua pasti ada hal. Nggak sengaja. Oh. Secara nggak sengaja sih. Jadi waktu kuliah itu kan aku kuliahnya keguruan, nggak sempat ngajar. Ngajarnya itu waktu PPL doang. Oh. Jadi kuliah lapang. Iya. Nah setelah itu aku tuh kan dari keluarga biasa, di mana setiap minggu aku dikasih uang jajan 100.000. Itu harus cukup makan seminggu dan bensin. Aku mikir nih gimana ya biar cukup, dan waktu itu aku juga udah skripsi biar nggak banyak habisnya minta terus sama bapak ibu. Yap. Akhirnya aku nyoba kerja di kantor perumahan, jadi customer service selama 6 bulan mungkin, jadi lumayan. Waktu itu aku digaji 1 juta per bulan, itu bisa bantu nyukupin kebutuhanku untuk urus skripsi sampai aku lulus. Jadi dari gaji itu. Terus selama kuliah waktu itu aku udah suka sama dunia entertain, dimana aku aktif di tari kan, modern dance. Jadi aku ngisi dari panggung ke panggung, cari duit lah buat nyukupin kebutuhan itu. Berarti fun fact-nya dari dulu emang Kak Vivi ini senang action begitu ya depan banyak orang. Dari dulu kayak gitu, kenal orang baru, dapet relasi baru, itu udah kayak terlatih dari SMA sih sebenarnya. Aku SMA itu udah aktif banget di drum band, terus di modern dance juga, udah mulai cari duit. Kalau drum band apa? Iya, color guard, dancer color guard. Terus waktu SMA aku juga sempat jadi ketua teater di sekolah gitu. Jadi itu basicnya ya. Ketahuan, waduh. Gak bisa diem sih dari dulu aku. Siap. Terus sampai bisa ke Berkah manajemen dulu deh. Sampai bisa Berkah itu masih melalui beberapa tahapan perkantoran ya. Jadi sesuai cita-cita aku sempat kerja di bank. Sebelum kantor BRI yang aku sempat di Sinarmas Multifinance, di customer service lagi, terus di Bank BRI sempat customer service, dan juga sempat di Bank BCA juga. Jadi udah terbiasa untuk interaksi sama orang-orang di luar, ketemu orang-orang baru. Gimana aku harus menjual sesuatu produk dari perusahaan tersebut, itu udah kebiasa kayak gitu. Oke. Terus
saya memilih resign dari tempat kerja dan menikah karena ya katanya perempuan harus ngalah lah. Akhirnya aku ngalah. Waktu itu aku nggak kerja. Selama 3 bulan nggak kerja aku bosen karena udah biasa kerja kan. Terus aku diterima di ini, coba di Grapari. Iya. Di Grapari Telkomsel. Jadi di Grapari itu aku kerja selama 4 tahun. Wah, 4 tahun di Grapari. Iya. Terus selama di Grapari aku udah mulai aktif sebagai influencer. Jadi berawal dari iseng-iseng hobi aku yang suka makan, jalan-jalan selalu aku post, aku review, aku informasikan ke orang-orang. Lama-lama orang-orang tuh suka gitu. Akhirnya aku terus ada video yang meledak gitu. Enggak, video meledak sih waktu itu, malah kayaknya aku aktif di info dari 4.000 kayaknya Instagram. Jadi bener-bener aku nggak punya follower yang banyak. Cuma konsisten untuk upload ya? Iya, konsisten untuk upload. Terus akhirnya aku diundang, aku buat video. Lama-lama orang tertarik. Dari harga aku 100.000 doang. Iya beneran dari 100.000 aku bikinin video-video kayak gitu, nge-review makanan atau visit ke toko-toko. Dari situ terus aku nggak sengaja kenal Mas Yoyo Ferry dari Om Heri tuh waktu itu. Jadi aku pikir diundang untuk bikin review kafe, ternyata tiba-tiba loh bikin film dari situ. Jadi nggak sengaja aja ketemu Mas Yoyo Ferry. Mas Yoyo Ferry cocok sama aku, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Udah mau 5 tahun, insya Allah November besok kayaknya aku udah 5 tahun sih ikut Kak Ferry. Gila, keren. Berarti cukup fake banget ya pengalaman hidup Kak Vivi. Lika-liku. Poster banget, apalagi lika-liku kehidupan pribadiku yang kemarin kalian udah pada banyak yang tahu lah ya. Yang belum tahu simak di channelnya Kak Vivi. Iya, itu ada. Yang dibahas bareng sama Kak Ferry ya? Iya. Jadi ya yang namanya hidup itu nggak ada yang mudah ya teman-teman, semua bener. Penuh lika-liku, tapi dari situlah kita bisa belajar untuk selalu lebih kuat lagi dalam menghadapi segala hal. Dan percayalah, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, insya Allah kedepannya kamu bakal dapat kebahagiaan. Sama halnya kayak aku sekarang. Setelah aku melaluin semuanya, aku ngerasa aku sekarang lebih kuat lagi, aku lebih fight lagi, lebih percaya diri lagi, lebih bersyukur lagi kayak seperti yang ada di Al-Quran, nama al-usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bener, kayak doa-doa yang aku panjatkan tuh malah lebih dari apa yang aku mau. Kayak ya Allah, ini lebih dari apa yang aku mau. Dan aku merasa rezeki silih berganti terus datang nggak berhenti. Siap. Alhamdulillah. Next sih Kak Vivi, bahas soal acting. Kan udah lama nih berkecimpung di dunia acting. Udah sekitar 5 tahunan lebih 5 tahun lebih mungkin ya, kalau dihitung dari zaman sekolah. Dan untuk saat ini masih ngerasa nervous gak kalau acting? Entah itu karena mood kurang baik nih, waduh kayaknya nggak dulu deh acting. Kalau mood nggak baik nggak, karena gimana pun keadaan aku selalu berusaha untuk profesional. Aku memposisikan diri, apa nih peran aku sekarang, kayak gitu aja sih. Cuma kadang aku merasa takut ketika lawan main aku nggak ngerasa nyaman sama aku, akhirnya nggak maksimal. Jadi sebagus apapun acting kita, kalau lawan main nggak bisa, lawan main kita nggak bisa klik itu susah. Ya tektokannya lah harus dapat gitu kan. Seperti Kak Ferry sama Kak Vivilia nih, waduh gila. Oke, jadi itu ya. Next, kenapa sih Kak Vivi ini jadi sutradara dan penulis naskah di Berkah Manajemen? Terus next, klarifikasi nih channel JC kenapa diubah ke Project TV? Oke. Kenapa aku jadi sutradara terus penulis ya? Sebenarnya aku berawal dari bantuin Kak Ferry. Aku pelajari gimana sih cara kerjanya. Kalau dulu Kak Ferry di film itu on the spot bikin konsep. Bener, karena durasi kan masih 15. Durasi masih 15 waktu dikit itu. Banget. Jadi bikin konsepnya di lapangan, kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Terus itu masih zamanku juga seperti itu. Dan ketika aku masuk, aku punya sesuatu kayak ide gimana sih biar waktu yang ada di lapangan lebih efisien lagi. Akhirnya, Kak, aku boleh nggak aku bikin cerita. Sebenarnya dulu cerita yang aku angkat gak diterima. Lovely kan? Gara-gara karena penghinaan. Oh iya. Dari penghinaan ke Lovely itu benar-benar nggak diterima. Katanya Kak Ferry turun banget. Akhirnya Kak Ferry lama-lama ngikut ide-ide aku. Akhirnya ya aku terbiasa untuk gimana biar teman-teman lebih mudah. Aku bikin konsep, aku bikin benang merahnya kayak gimana, peran-perannya teman-teman kayak gimana, kayak gitu. Terus setelah idenya jadi di lapangan nih,
Itu kan konsepku. Akhirnya sama Kak Ferry aku dikasih tanggung jawab untuk ngarahin teman-teman. Siap. Kayak gitu aja. Dan fun fact-nya nih, di Bondowoso masih belum ada kalau konsep atau ide cerita yang lovely gitu. Dan kita pembabat pertama gitu. Iya benar. Dan aku bersyukur bisa diterima sama teman-teman semua. Ya. Oke, kenapa Jawara jadi project? Ya. Nah, itu lagi. Itu aku sama Kak Ferry pengen ada yang beda aja sih, dan setiap channel punya karakter sendiri-sendiri. Aku juga sebenarnya sama Kak Ferry mengabulkan permintaan teman-teman yang pengen Java itu series lagi. Nah, berhubung Java itu algoritmanya maunya yang udah sekali cerita konsep selesai, akhirnya kita alihkan Jawara Cinema ke project, dimana pure channel itu isinya komedi dan editornya langsung Kak Diki. Itu keren banget, sumpah itu keren banget, karena menurut aku walaupun di lapangan udah maksimal, kalau editornya nggak maksimal hasilnya bakal biasa aja. Sound yang Kak Diki pakai tuh keren banget sih, efek-efek editingnya ya keren. Kita sih juga saling sharing gitu ya, mungkin ada yang kurang ya kita lah menerima apapun kritikan, saran gitu, masukan. Jadi juga mohon disupport ya di Project TV, di Java Movie Production dan juga Berkah Movie Official. Next sih Kak, kira-kira moto hidup Kak Vivi bisa jadi sampai sekarang apa sih? Kan kita udah dengar tuh katanya dari dulu fake banget. Mungkin yang bisa jadi tamparan gitu, wah aku gak bisa nih kayak gini terus, gak bisa stagnan di posisi gini terus. Kenapa ya? Sebenarnya sih yang memotivasi aku kayak gini karena aku dulu bukan orang yang punya ya, aku orang susah. Jadi moto hidupku, aku harus bisa bahagia, aku bahagia, keluargaku bahagia, itu sih moto. Jadi menurut aku harus selalu bisa bangkit dalam keadaan apapun. Siap. Kayak gitu. Nyambung nih Kak, emang udah pernah gak sih di titik terendah dalam hidup? Mungkin udah ngalamin, kalau masih enggak, terus cara menghadapinya gimana? Pernah lah, titik terendah aku kemarin kan. Gitu. Titik terendah aku tuh kemarin, dimana kayak aku tuh Allah kok nggak adil rasanya ya kasih cobaan ini ke aku. Tapi setelah itu aku laluin semuanya. Kalau bisa dibilang ya, aku pernah ngerasa nggak kuat dan pengen mati. Kamu nggak? Iya pernah ya. Kamu nggak bakal percaya, teman-teman nggak bakal percaya sampai. Aku nggak percaya sih. Aku pengen mati aja gimana. Cuma satu hal lagi yang nguatin aku, anak, keluarga, dan teman-teman yang ada di sini tuh bener-bener support aku. Jadi aku ngerasa ya udahlah, mungkin aku punya satu masalah di dalam hidupku, tapi di belakang aku punya banyak pendukung, aku punya banyak support yang orang-orang itu sayang sama aku, dan aku merasa setelah keluar dari masalah ini aku benar-benar bebas, aku benar-benar bersyukur. Ternyata Allah kasih hal yang jauh lebih indah lagi. Masya Allah ya. Kayak gitu. Sebaliknya nih Kak, titik puncak dalam hidup Kak Vivi, udah pernah ngalamin nggak? Jika belum, bagaimana cara menggapainya? Jika udah, akan melakukan apa aja? Entah itu mau bermanfaat bagi orang lain. Yang namanya manusia itu nggak akan pernah puas ya. Ya benar. Mungkin orang ngelihat aku sekarang udah cukup, tapi yang namanya aku perlu belajar lagi, aku perlu ini lagi. Ya menurut aku titik tertinggi yang aku inginkan yang belum aku capai, dan aku harus terus belajar buat bisa ada di situ. Intinya terus meningkatkan diri lah. Minimal ya benar sih, kita harus bermanfaat juga buat sekitar, karena kalau kita udah bermanfaat buat sekitar nanti jadinya moto tebar tuai gitu kan. Siapa yang menanam pasti akan mendapatkan hasil. Let's go. Siap Kak. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai apa ya ini ya? Apa? Romance kayaknya sih. Percintaan. Romance. Ya, pandangan hidup gitu. Setuju gak kalau aku menikah dengan sesama profesi? Jadi, semisal Kak Vivi udah jadi aktris, aku kayaknya seru deh berjodoh sama aktor. Gimana? Enggak sih, menurutku. Jadi kan kita juga nggak tahu ya. Belum tentu yang kalian lihat di layar kaca itu akan seindah itu. Jadi menurut aku siapapun jodohnya, yang penting itu bisa ngerti
ngerti, bertanggung jawab. Jadi target aku nggak nyari itu harus aktor juga atau ada di dunia yang sama kayak aku, nggak. Yang penting bisa bertanggung jawab, setia ya, yang penting ya, setia itu penting sekali. Garis keras kayaknya. Garis keras. Jadi kalau aku mikirin masalah hati kayaknya nanti dulu deh. Siap. Nanti dulu, gampang. Setuju gak? Lebih baik punya sedikit teman setia daripada banyak tapi palsu. Ya iyalah, aku mending punya satu. Yeah. Serius, aku mending punya satu teman tapi dia bener-bener tulus sama aku daripada aku punya circle yang luas, bergaya kemana-mana, upload sosmed kemana-mana. Bicara di belakang. Tapi bicara di belakang, nggak suka. Jadi aku tipe kalinya ke teman-teman kalau nggak suka ya udah ngomong aja langsung. Jadi menurut aku ya dihianatin sama temen itu sama patah hatinya kayak kita ditinggal sama pacar. Serius. Serius, aku pernah sekecewa itu. Aku udah percaya sama seseorang tapi aku dikecewakan. Jadi aku mikir salahku di mana. Jadi kalau aku salah aku lebih suka ditegur aja. Bener. Karena biar lulus aja gitu. Iya. Kalau ngembang gini terus ya udahlah. Tapi aku bersyukur sih dijauhkan dari hal-hal kayak gitu. Nggak perlu banyak, 1-2 aja yang benar-benar tulus sudah cukup buat aku. Siap. Semua orang ngejauhin kamu, tapi selama ada satu orang yang masih siap jadi pundakmu itu menurut aku udah cukup banget. Jadi selelah apapun sebenarnya kita perlu satu uluran tangan aja buat nolongin kita. Oke. Penutup nih Kak. Oke. Kata-kata dulu dong Kak Vivi. Motivasi pagi. Kata-kata dulu. Oke. Kata-kata enggak motivasi deh. Motivasi. Dari yang relate banget dari di kehidupan Kak Vivi gitu. Yang namanya hidup selalu ada masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Siap. Hadapin. Kalau Tuhan kasih musibah nih, artinya kamu akan dapat hal yang jauh lebih baik di depan sana. Jangan pernah nyerah, bangkit, percaya sama diri kamu kalau kamu bisa ngelaluin itu karena semua. Tuhan nggak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Dan aku sudah ngalamin itu dan hadiahnya itu beneran bakal indah. Benar. Di luar dari apa yang kalian pengen lah. Intinya itu jangan pernah nyerah. Terus bangkit, jatuh bangkit aja terus kayak gitu. Judul lagu gitu lah, jatuh bangun aku. Ya udah Vivi, terima kasih atas waktunya singkat ini. Tapi udah mewakili banget pertanyaan netizen dan juga penasaran kita semua. Sehat selalu, sukses terus ke depannya. Meraih impian apapun itu, kita doakan semoga terwujud. Amin. See you.